Nama saya Catherine Srimangunso dengan NIM 213-215-007 dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang rasio-rasio keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Kamsri, laporan rasio keuangan merupakan kegiatan membanding-bandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan di antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Rasio ini sering digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisis rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan atau penggunaan yang keuangannya tidak efisien. Yang kedua, melihat aktivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Oleh sebab itu, mengacu pada rasio tersebut dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional. Yang ketiga ada melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva hal tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan menjadi bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan, sehingga rasio tersebut bisa diketahui optimalisasi penggunaannya. Halo, nama saya Diana Siradaji Kisyanipar, prodi saya akuntansi. Saya di sini mau menjelaskan materi saya, hasil kerja materi saya. Melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, bisa diketahui tingkat kesehatan keuangan berdasarkan rasio tersebut, sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang. Yang terakhir itu acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Pengembangan bisnis sekali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis meliputi pendirian cabang, perluasan wilayah pemasaran, peluncuran produk baru. Semua itu diperlukan analisa keuangan yang lebih seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu profitability ratio atau rasio laba. Suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Yang kedua, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Semakin banyak utang menunjukkan ciri perusahaannya yang tidak sehat. Bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Yang ketiga itu solvency atau leverage ratio atau rasio hutang. Metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang dan jangka pendek
Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan. Halo, saya Jessica. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan, yaitu yang pertama liquidity ratio atau rasio likuiditas. Yang kedua activity ratio atau rasio aktivitas. Yang ketiga debt ratio rasio hutang. Dan yang terakhir adalah profitability ratio atau rasio profitabilitas. Liquidity ratio. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Cara mengukur likuiditas dengan working capital sama dengan current assets dikurang current liabilities. Angka hasil perhitungan net working capital berguna dalam membandingkan kinerja antar perusahaan, tapi berguna untuk kontrol internal. Current ratio sama dengan current assets dibagi current liability. Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Pada umumnya semakin tinggi rasio ini, perusahaan semakin terlindung dari masalah likuiditas. Book ratio atau ACT, current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Book ratio memberikan pengukuran yang lebih baik bagi keseluruhan likuiditas, hanya bila inventory tidak dapat dengan mudah diubah dengan cash. Jika inventory merupakan yang mudah liquid, sebaiknya liquid ratio saja yang digunakan untuk mengukur keseluruhan likuiditas. Halo teman-teman, perkenalkan saya Roberto Carlosia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rasio utang jangka pendek atau ratio of liquidity. Rasio likuiditas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu rasio lancar dan rasio cepat dan rasio kas. Masing-masing rumus tersebut adalah 1. Current ratio atau rasio lancar. Rumus ini akan dipakai untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Rumus dari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dengan demikian, dapat diketahui besaran aktiva yang dapat digunakan untuk membayar hutang. Kedua, ada quick ratio atau rasio cepat, yaitu memprediksi dan menganalisa seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi total kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dalam metode yang lebih cepat, dengan tidak memasuki nilai perusahaan. Rumus dari quick ratio itu quick asset dibagi dengan hasil utang lancar. Dengan demikian dapat diketahui struktur keuangan yang sehat atau tidak dari kemampuannya membayar hutang. Yang ketiga adalah rasio kas atau rasio of cash. Rumus ini digunakan sebagai perbandingan kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rumus dari rasio of cash yaitu kas ditambah aktiva setara dengan kas dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Aktiva setara kas adalah jenis aktiva yang bisa dengan cepat untuk diuangkan. Dengan demikian, itu adalah pengertian dari rasio hutang jangka pendek. Terima kasih. Lalu yang ketiga ada solvency ratio atau ratio hutang. Rumus ini untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi semua hutangnya dengan 2 metode pendekatan, yaitu yang pertama ada rasio hutang melalui pendekatan aktiva. Analisa dana yang berasal dari hutang, rumus yang digunakan antara lain total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Semakin kecil nilai persentase tersebut, maka memiliki keuangan yang semakin besar. Lalu, yang kedua ada hutang melalui pendekatan modal atau equity. Rumus yang digunakan untuk menganalisa jumlah hutang dengan perbandingan modal, disarankan besarnya jumlah hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, semakin kecil perhitungan persentase dari rumus tersebut, semakin menunjukkan nilai keuangan yang sehat. Lalu, selanjutnya ada rasio aktivitas atau ratio of activity. Dalam mengelola perusahaan, mempertimbangkan keputusan berdasarkan rasio keuangan sangatlah penting. Untuk itu, pentingnya mengetahui salah satu dan jenis rasio, yaitu rasio aktivitas ini.
yang mengukur analisa keuangan dengan 4 metode pendekatan, yaitu yang pertama ada rumus rasio aktivitas dengan perputaran piutang. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah piutang yang beredar. Semakin besar jumlah piutang yang beredar, maka semakin baik nilai keuangan. Rumusnya yaitu perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Mengukur rasio aktivitas dengan pendekatan piutang yang beredar ini dapat menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sehat. Pasalnya, piutang merupakan komponen penjualan yang memiliki peluang untuk menambah modal. Selanjutnya adalah rumus rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap. Rumus ini digunakan untuk mengetahui maksimum penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin bagus analisis keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi aktiva tetap. Berikutnya adalah rumus rasio aktivitas dengan metode persediaan. Kegunaannya untuk menghitung penjualan dengan pendekatan persediaan. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin menunjukkan pengelolaan persediaan yang semakin baik. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Berikutnya adalah rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva. Rumus ini untuk melihat perbandingan penjualan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva yang dimaksud terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap atau keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu penjualan per total aktiva. Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pula optimalisasi penjualan dengan menggunakan total aktiva.